Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amara Silvi Cardona, NPM 2021020423 dari kelas E jurusan Hukum Tata Negara dengan mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan, MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang istinjak untuk memenuhi tugas UTS. Jadi, pengertian istinjak kalau menurut bahasa adalah menghilangkan kotoran. Sedangkan istinjak yang menurut istilah adalah bermakna menghilangkan najis dengan air atau menguranginya dengan semacam batu. Atau bisa dikatakan istinjak itu sebagai penggunaan air atau batu. Atau menghilangkan najis yang keluar dari kubur dan dubur. Dan istinjak itu adalah membasuh dubur dan kubur dari najis dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan atau batu yang suci dan benda-benda lain yang menempati kedudukan air dan batu. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dan syarat-syarat istinjak itu ada 3. Yang pertama menghilangkan rasanya, yang kedua menghilangkan baunya, dan yang terakhir adalah menghilangkan warnanya. Istinjak sendiri dia memiliki adab. Yang pertama itu adalah istinjak dengan menggunakan air. Air adalah seutama-utama alat bersuci karena ia dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari dubur dan kubur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mereka beristinjak dengan menggunakan air, maka turunlah ayat ini di tengah-tengah mereka. Ayat yang dimaksud adalah surat At-Taubah ayat 108. Ayat yang dimaksud adalah surat At-Taubah ayat 108. Adab yang kedua adalah istinjak dengan menggunakan batu. Istinjak dengan menggunakan batu, kayu, kain, dan segala benda yang menempati kedudukannya yang dapat membersihkan najis yang keluar dari dubur dan kubur diperbolehkan menurut kebanyakan ulama. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang kami dari istinjak dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang. Beristinjak dengan batu dan selainnya tidaklah mencukupi kecuali dengan menggunakan 3 batu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beristinjak menggunakan batu dan selainnya tidaklah mencukupi kecuali menggunakan 3 batu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang kami dari istinjak dengan menggunakan tangan kanan atau kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketiga adalah istinjak dengan tulang dan benda yang dimuliakan. Seseorang tidaklah diperbolehkan istinjak dengan menggunakan tulang, sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi. Dan ulama mengatakan, dilarang istinjak dengan menggunakan tulang ialah yang pertama, apabila tulang untuk istinjak berasal dari tulang yang najis, tidaklah ia akan membersihkan tempat keluarnya najis tersebut, justru semakin menambah najis tempat tersebut. Yang kedua adalah apabila berasal dari tulang yang suci lagi halal, maka ia merupakan makanan bagi binatang jin dan harus kita muliakan dan kita hormati. Dalam hadis riwayat Muslim dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian istinja dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang, sebab ia merupakan bekal saudara kalian dari kalangan jin. Berdasarkan ilah yang sudah saya jelaskan, maka dikiaskan kepadanya makanan manusia dan binatang karena bekal manusia dan kendaraannya harus lebih dihormati. Dan sedemikian juga segala benda yang dituliskan di dalam ilmu agama Islam, karena ia lebih mulia dari sekedar ilmu fisik manusia, terlebih lagi bila di dalamnya tertulis Al-Quran. Dan adab yang keempat, istinja dengan tangan kanan. Tidaklah diperbolehkan istinja dengan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan dipergunakan untuk sesuatu yang mulia, berdasarkan kepada kaidah-kaidah umum syariat Islamiyah dalam menggunakan tangan dan kaki. Dan dalam masalah istinja ini ada larangan secara khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari istinja dengan menggunakan tangan kanan atau kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Adab yang kelima adalah disunahkan buang hajat di tempat yang jauh dari manusia. Hal ini dimaksudkan agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Ini merupakan suatu adab dan sopan santun yang mulia. Di dalamnya terdapat penjagaan kehormatan seseorang, sebagaimana telah dimaklumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita
telah mencontohkan hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pergi sehingga tidak terlihat oleh kami, lalu menunaikan hajatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam adalah memilih tempat empuk untuk buang air kecil. Bila mana seseorang melakukan buang air kecil di tanah lapang atau padang pasir, maka hendaknya ia memilih tempat yang empuk agar air kencing tidak terpercik kembali ke anggota tubuhnya sehingga ternajisi oleh kencing tersebut. Kalau seseorang mengatakan, bukankah asalnya tidak ada percikan air kencing ke tubuh, mengapa kita harus menjaga diri seperti ini? Karena hal ini tentu saja lebih menyelamatkan diri orang yang buang air kecil. Lagi pula, kencing di tempat yang cadas terkadang akan membuka pintu was-was. Maksudnya, ia akan terhinggapi rasa takut terkena percikan air kencing. Lalu semakin bertambah perasaan tersebut dan kemudian berubah menjadi was-was yang tidaklah mengetahui akibat dan kesudahannya itu kecuali Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari was-was ya. Yang ketujuh, kapan membaca doa masuk tempat buang air? Ketika seseorang hendak masuk ke WC atau tempat yang diperkirakan untuk membuang air besar ataupun buang air kecil, disunahkan untuk membaca doa masuk tempat buang air tersebut. Apabila ada yang nanya, bagaimana jika buang airnya di tempat terbuka atau tanah yang lapang? Ulama mengatakan, jika seseorang buang air di tanah lapang atau tempat terbuka, maka ia membaca doanya ketika pada langkah terakhir sebelum ia buang air atau ketika dia hendak duduk untuk buang air. Hal-hal yang dilarang dalam beristinjak. Yang pertama, dimakruhkan berbicara dengan pembicaraan yang berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua, berdasarkan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi, maka dimakruhkan juga membawa mushaf atau buku atau yang semisalnya kalau di dalam terdapat ayat Al-Quran atau zikir kepada Allah. Yang ketiga, diharamkan menghadap dan membelakangi kiblat dalam buang air kecil ataupun besar secara mutlak, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke? Sekian dulu penjelasan istinjak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay?